Halo Nakama Lovers, berjumpa lagi bersama saya tentunya di channel Komiki Nime. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah jempol kaki kalian masih bolong dan harumnya semerbak? Pada video kali ini Mimin akan menceritakan perjalanan Luffy mencari harta karun bajak laut Great Gold, yaitu Hunan di Pulau Legendaris. Pada zaman dahulu di East Blue, ada sekelompok bajak laut Great Gold yang bernama Hunan. Dari petualangannya, dia mendapat begitu banyak emas dari hasil rampasan para musuh-musuhnya. Legenda mengatakan bahwa emas rampasannya menumpuk seperti gunung yang dapat menerangi lautan di malam hari. Bahkan dikatakan dalam legenda sepertiga emas di dunia berhasil ia jarah. Beberapa tahun setelah Hunan menghilang, legenda mengatakan bahwa ia telah meninggal dan mengubur semua hartanya di sebuah pulau. Namun salah seorang anak buahnya telah membuat peta letak pulau itu berada. Cerita legenda tersebut berlanjut hingga sekarang. Para bajak laut berlomba-lomba untuk menemukan pulau itu untuk mengambil harta yang terkubur tersebut. Lalu kita diperlihatkan seorang anak kecil yang sedang mengapung dengan menaiki sebuah kotak. Anak kecil itu bernama Tobio. Tobio bercita-cita ingin menjadi bajak laut. Ia naik ke sebuah kapal bajak laut yang pemimpinnya mempunyai kekuatan buah iblis. Ia bernama Eldrago. Di sana Eldrago membunuh semua awak kapal, merebut hartanya termasuk celana dalam dan mendapatkan peta pulau legendaris kubur. Sementara di tempat lain terlihat Monkey D. Luffy ditemani 3 temannya yang sedang kelaparan. Ia adalah Roronoa, Nami, dan Usopp. Mereka sedang berpetualang mengarungi lautan untuk mencari harta karun terbesar peninggalan Goldie Roger, yaitu One Piece. Di perjalanan mereka sudah kehabisan bekal karena persediaan makanan selama 1 bulan sudah habis oleh Luffy hanya dengan 3 hari. Usopp yang hobinya membohong, ia sedang memancing dan mendapatkan ikan yang besar. Tapi ternyata hanya botol Amer yang dibuang ke lautan. Sementara Nami melihat ke depan, ia yakin kalau rute yang ia lalui sekarang adalah di mana pulau rahasia harta Hunan berada. Luffy yang kelaparan, ia naik dan duduk di hadapan Nami yang sedang mencari pulau itu berada, sehingga membuat Nami marah. Di tengah kemarahan Nami, tiba-tiba 3 orang perampok datang untuk menjarah kapal mereka. Namun dengan koplaknya, Luffy menganggap mereka adalah orang-orang baik karena telah memberikan Luffy makanan. Luffy yang merasa lapar, Luffy pun meminta kembali makanan kepada mereka. Namun yang ia dapatkan justru tembakan langsung ke arah Luffy, hingga membuat Luffy sangat marah. Kemudian Luffy melancarkan serangannya dan membuat kapal itu hancur. Ternyata di sana ada Tobio yang sedang bersembunyi. Lalu Eldrago datang dan menyerang mereka dengan kekuatan buah iblisnya, yaitu suara teriakan tetangga yang dengki hingga membuat mereka semua lompat ke lautan. Setelah Eldrago pergi, Luffy, Zoro, dan Tobio naik ke sebuah puing-puing yang mengapung. Di sana Tobio mengoceh tentang gibahannya dan mengatakan kalau dirinya yang akan menemukan harta legenda Hunan yang terkubur. Namun Luffy dan Zoro hanya tertarik dengan harumnya makanan yang tidak jauh dari situ. Dengan semangat perjuangan, Zoro dan Luffy mendayung puing itu untuk pergi menuju sumber harum makanan tersebut. Ya, makanan itu adalah oden yang dibuat oleh seorang bapak-bapak berkumis lebat bernama Ganzo. Ini dia juru masaknya. Ganzo adalah kakek dari Tobio, namun Tobio selalu kabur dari kakeknya karena dia tidak ingin membantu menjual oden. Ia pun lebih memilih ingin sekali menjadi anak buah bajak laut yang bernama Hunan. Sementara Luffy menghabiskan makanan oden yang ada di sana hingga membuat Zoro tidak kebagian. Luffy yang mendengar Tobio ingin menjadi rekan bajak laut Hunan, lalu Luffy mengatakan kalau dirinya jika bisa bertemu Hunan, maka Luffy akan merekrutnya menjadi rekan. Karena Luffy meyakini jika suatu hari nanti Luffy akan menjadi raja bajak laut yang akan membutuhkan orang seperti Hunan. Sementara Ganzo menagih uang atas makanan yang telah Luffy makan. Walaupun harganya sangat murah, namun mereka berdua tidak bisa membayar karena tidak punya uang.
Lalu dengan konyolnya, Luffy memberikan sebuah batu sebagai alat pembayarannya. Ya, Ganzo yang melihat itu pun sangat marah dan mengikat mereka berdua. Di tempat lain, Eldrago berhasil menemukan pulau legendaris tempat Wunan menyimpan harta karunnya. Namun dirinya tidak menyadari kehadiran Nami yang berhasil menyusup ke kapalnya untuk merebut kembali harta yang mereka curi. Sementara Usopp yang terdampar di pulau tersebut malah ditangkap oleh anak buah Eldrago. Untung saja Usopp berhasil membodohi Eldrago sambil menawarkan diri untuk memecahkan peta Wunan. Di peta tersebut tertulis harta terbesar bajak laut Great Gold yang bertuliskan harta kami nampak di sebelah bukit. Jika paus menghadap ke barat, maka ekornya. Namun kalimat tersebut terpotong karena tulisannya nampak buram dan tidak terbaca. Usopp pun mencoba menafsirkannya. Jika ikan paus menghadap ke barat, tentu saja ekornya menghadap ke timur. Dengan gelopoknya Eldrago percaya begitu saja. Lalu mereka semua bergegas mencari paus itu. Sementara Nami yang masih berada di kapal, dirinya hanya melihat Usopp yang dibawa dan melihat Luffy yang ditahan oleh orang yang tidak ia kenali. Namun dirinya berpura-pura untuk tidak melihatnya saja. Sementara Luffy dan Zoro kabur dengan kondisi yang masih dirantai untuk mengejar Tobio yang membawa topi jerami yang tertiup angin. Setelah Luffy sudah mendapatkan topinya, namun mereka tidak bisa kembali karena tersesat di pulau tersebut. Sementara di tempat lain, Eldrago dan anak buahnya berhasil menemukan patung paus dan meyakini arah timur dari ekor paus itu mengarah ke kastil milik Wunan. Di tengah jalan, Usopp mencoba membodohi mereka semua dengan berkata kalau jika terjadi apa-apa pada dirinya, bajak laut Wunan akan menghajarnya. Namun mereka hanya tertawa dan mengatakan jika Wunan dan kawan-kawannya sudah mati mereka bunuh. Petanya pun sudah mereka rampas. Di peta itu menunjukkan pulau di mana Wunan menyimpan harta karunnya. Saat melanjutkan perjalanan, mereka dikejutkan dengan jalan yang akan mereka lalui telah tertutup oleh bukit. Kemudian Eldrago memberikan koin emas kepada Goras untuk membukakan jalan dengan kekuatan pedangnya. Goras hanya menjalankan perintah Eldrago ketika diberikan imbalan koin emas. Sesampainya di kastil Wunan, Usopp sudah kehabisan akal untuk membodohi Eldrago. Untungnya Nami datang dan menyamar sebagai cucu Wunan yang bernama Josephine. Kemudian Nami memanggil Usopp dengan sebutan Kamesake. Dan mereka berdua pun melakukan drama sebagai keluarga Wunan yang tinggal di pulau tersebut. Dengan mengatakan jika emas milik Wunan tersimpan di bawah pintu gerbang. Namun dengan polosnya, Eldrago percaya dengan gelopokan Usopp dan Nami. Kemudian Eldrago menggali tanah dengan kekuatan buah iblisnya, yaitu Goe Goe Nomi, yang membuat ledakan di situ cukup hebat dan kepulan asapnya terlihat oleh Luffy, Zoro, dan Tobio. Mereka bertiga pun menuju ke sumber asap tersebut. Setelah sampai di sana, Luffy menyuruh Eldrago untuk menghentikan perbuatannya karena yang Luffy yakini Wunan masih hidup. Lalu dengan percaya diri, Tobio berniat untuk menghajar Eldrago. Ketika Eldrago akan membunuh Tobio, Zoro pun menyelamatkannya dengan satu pedang yang diletakkan di mulutnya. Melihat kuku Eldrago yang terpotong, Eldrago murka dan menyerang Zoro. Namun Zoro hanya bisa menghindari karena tubuhnya masih terikat dengan rantai. Ketika akan melawan Eldrago, kaki Luffy malah tersangkut di tebing dan mereka bertiga terpental ke udara menuju ke tempat patung paus itu. Sementara Nami dan Usopp berhasil kabur dari anak buah Eldrago dan menolong Luffy. Setelah itu mereka mengalihkan pandangannya ke arah kastil Wunan. Ternyata penafsiran Usopp sebelumnya salah. Untung saja Nami berhasil mencuri peta Wunan dari tangan Eldrago. Nami berniat untuk melihat tulisan yang tidak terbaca dengan api. Namun yang terjadi malah petanya habis terbakar. Kemudian Usopp kembali mengingat petunjuk di peta yang mengatakan bahwa jika kepala paus menghadap ke barat, maka ekornya menghadap ke timur. Namun setelah memperhatikan patung paus itu, ternyata ekornya mengarah ke sebuah bukit yang cukup tinggi. Kemudian mereka berlima memanjat bukit itu dan menemukan sebuah gua. Namun alangkah terkejutnya mereka, ternyata di dalam gua itu sudah ada Ganzo yang sudah sampai di sana. Ganzo berkata kalau dirinya mengenal Wunan sudah seperti saudara.
Ia berada di sana karena mengetahui jika Wunan sering menyimpan hartanya di tempat yang tinggi. Ganzhou pun menceritakan masa mudanya ketika masih bersahabat dengan Wunan. Pada saat itu Ganzhou hendak memberikan oden buatannya kepada Wunan karena ayahnya Wunan pernah berkata kalau oden buatannya sangat enak. Oleh sebab itulah Ganzhou memutuskan untuk menjadi penjual oden dibandingkan mencari emas yang menurutnya hanya bungkusan batu. Wunan yang mendengar hal itu pun ia sangat kesal. Kemudian ia berkata jika seorang laki-laki harus memiliki ambisi yang sangat besar. Oleh karena itulah ia bercita-cita menjadi bajak laut dan mengajak Ganzhou untuk bergabung. Namun Ganzhou menolaknya. Mendengar hal itu, Wunan sangat marah dan mereka berdua terlibat perkelahian di atap bukit. Namun tiba-tiba bendera bajak laut yang disiapkan terbawa angin. Wunan pun mencoba mengambil bendera itu hingga membuat mereka berdua terjatuh dari atap tebing. Namun beruntungnya bendera bajak lautnya tersangkut di pohon. Melihat bendera itu tidak bisa menahan beban berat, maka Ganzhou memutuskan untuk melepaskan pegangannya agar bendera bajak lautnya tidak sobek dan Wunan bisa selamat. Agar Wunan bisa menggapai cita-citanya menjadi seorang bajak laut. Sementara Ganzhou yang terjatuh ke lautan pun ia diselamatkan oleh kapal dan menyebabkan ia pingsan selama 3 hari. Pada saat Ganzhou sadar, ternyata Wunan sudah pergi meninggalkan desa dan mereka berdua tidak pernah bertemu kembali. Kini Ganzhou berniat untuk menemui Wunan agar bisa memberikan oden buatannya. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan sampailah di sebuah gubuk batu di atap tebing tersebut. Di ruangan itu Zoro berhasil menemukan jalan rahasia di balik tungku perapian. Ketika mereka ingin masuk ke ruangan bawah tanah, tiba-tiba Eldrago dan anak buahnya muncul di tempat itu dengan menghancurkan gubuk tersebut. Melihat Eldrago di depannya, Tobio melawan Eldrago yang hendak menuju ke ruangan itu. Sementara Ganzhou yang melihat itu pun mencoba menyelamatkan Tobio hingga oden yang ia bawa tumpah ke tanah. Odennya juga diinjak-injak oleh Eldrago. Sementara Luffy yang melihat itu pun sangat marah. Kemudian Luffy memakan oden yang tumpah itu. Lalu pertarungan pun terjadi antara Goras dengan Zoro yang menyelamatkan Luffy. Dengan kekuatan 3 pedangnya, Zoro mampu mengalahkannya, tapi tidak membunuhnya. Agar Goras bisa kembali datang untuk menantang Zoro di kemudian hari. Saat Goras sudah mengerti tentang kemampuan pedang yang sesungguhnya, Tobio pun terpukau melihat hal itu. Ia tidak menyangka bahwa Zoro sangat kuat. Nami meyakinkan bahwa apa yang ia lihat belum seberapa. Kemudian pertarungan antara Luffy dan Eldrago terjadi. Eldrago menyerang Luffy dengan kekuatan buah iblisnya, yaitu auman tetangga yang dengki. Dan keluarlah serangan yang kuat dari dalam mulutnya. Namun Luffy bisa menahannya dengan menerima auman itu. Lalu Luffy membalikan auman tetangga yang dengki itu dan Eldrago pun dikalahkan. Melihat Eldrago dikalahkan, para anak buahnya lari terbirit-birit sampai-sampai ia tidak melihat jurang yang ada di depannya. Kemudian Luffy dan yang lainnya melanjutkan perjalanan dan sampai di ruangan bawah tanah di mana Wunan bersembunyi. Namun sesampainya di sana, mereka melihat Wunan yang hanya menyisakan tulang belulang yang dibalut pakaian kebanggaannya, yaitu pakaian bajak laut. Di sana Wunan meninggalkan pesan yang tertulis di tembok. Pesan itu berbunyi, "Untuk orang-orang yang datang ke sini mencari emas, namaku adalah Wunan. Aku dikenal dengan sebutan bajak laut Great Gold. Tapi sekarang aku hanyalah seorang pria yang menunggu kematian. Emas yang aku kumpulkan sebelumnya sudah dikembalikan ke pemiliknya. Perjuangan ini untuk memenuhi impian masa kecilku. Aku membangun gunung emas yang belum pernah orang lihat sebelumnya. Tetapi ketika aku melihat gunung emas itu, kata-kata yang pernah ku dengar dari seseorang menghantui pikiranku. Emas itu tidak tertawa dan itu seperti batu." Ya, itu memang benar. Hal yang paling aku inginkan bukanlah emas, melainkan petualangannya untuk mendapatkan emas. Ternyata Wunan menyimpan harta yang berharga itu di tangannya, yaitu bendera bajak laut yang sudah dijahit.
bendera yang dulu telah menyelamatkannya, dan ketika Ganzo yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Wunan. Jadi ketika Wunan berpetualang, dirinya selalu mengingat Ganzo dan selalu merasa Ganzo berada di sisinya. Usopp pun mengatakan kepada Tobio bahwa kakeknya adalah orang yang hebat, karena dia satu-satunya orang yang dipercaya oleh bajak laut legendaris. Tobio yang melihat itu pun ia memeluk Ganzo dan meminta maaf karena telah menyusahkannya. Setelah itu Luffy dan kawan-kawan berpisah dengan Tobio dan Ganzo. Sebelum berangkat, Nami berhasil mengumpulkan harta berharga milik Eldroga dan membayar hutang masakan Oden yang telah dimakan oleh Zoro dan Luffy. Namun Ganzo menolak. Ia mengatakan jika hutang tersebut akan dibayarkan ketika mereka bertemu kembali di suatu hari nanti. Lalu kemudian Luffy kembali berlayar bersama kawan-kawannya dan Tobio berterima kasih kepada Luffy. Tobio yakin jika suatu hari nanti Luffy akan menjadi raja bajak laut. Lalu anime ini ditutup dengan kata-kata, menyelamlah sambil minum air dan di sana engkau akan mendapatkan emas. Sungguh kata-kata yang membagongkan.